Kenapa ini saya sampaikan? Karena mungkin dahulu ketika kita waktu kecil-kecil, salah satu yang membatalkan sholat yang sampai ke telinga kita dari guru-guru kita adalah bergerak 3 kali berturut-turut batal. Nah, begitu dulu. Sehingga akhirnya ketika sekarang orang sudah memakai handphone, dulu kan tidak ada handphone. Berbunyilah dia, jadi bingung lah mau mengambilnya, mau bagaimana nanti batal pula salat. Nah, itu yang saya khawatirkan, sehingga akhirnya banyak di masjid-masjid terdengar dering ini. Ya kalau deringnya cuma ning-nong saja, kadang-kadang ada pula nyanyi buaya darat, kadang muncul pula kan. Nah, jadi karena itu perlu saya rasa beberapa hal perlu kita jelaskan kepada umat terkait dengan persoalan fikihnya supaya jangan jadi penghalang. Yang pertama terkait dengan akan salat. Tentu seseorang ketika hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala hendaklah memutuskan segala insighal, kesibukannya dengan selain Allah. Artinya segala hal yang terkait dengan dunianya yang tidak ada kaitan dengan salatnya dihentikan dahulu. Itu adab. Kalau orang berbicara khusyuk, itulah langkah pertama dari khusyuk. Kenapa ulama menyimpulkan itu? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum falyusalli salata muwaddi'." Apabila salah seorang kamu salat, hendaklah dia salat bagaikan orang yang mengucapkan selamat tinggal, muwaddi', bye-bye kepada dunia, kepada kesibukan selama ini, wada'. Nah, karena itulah makanya seluruh kesibukan yang akan mengganggu salat ditinggalkan. Bahkan peluang untuk salat terganggu pun dimakruhkan. Kenapa ada hukum makruh salat di depan hidangan? Kenapa ada hukum makruh salat di jalan-jalan? Karena akan berpeluang terjadinya gangguan. Karena itu adab seseorang masuk salat itu adalah melepaskan diri dari seluruh sangkutan kaitan kesibukan yang tidak ada kaitan dengan salat. Itu langkah pertama untuk mencapai khusyuk. Bahkan fisik kita saja harus kita rilekskan. Ingat adab ke masjid, Bapak dan Ibu-ibu. Idza uqimatus shalah fala ta'tuna tas'au. Apabila orang sudah iqamat untuk salat, di iqamat ini seseorang mungkin masih di jalan, janganlah dia datang berlari, kata Nabi. Karena itu makruh hukumnya berlari mengejar imam. Fama wajadtum fasallu, berapa yang dapat oleh kamu dengan imam, ya salat. Wa ma fatakum fa'atimu, kalau ada yang luput sempurnakan setelah itu. Tapi kalau ingin mendapat dari awal, amalkan Al-Quran. Hafizu ala salawat, pelihara salat. Kata ahli tafsir, memelihara salat itu adalah hifzu, ada melaksanakan, harus dijaga kaifiatnya, wa awqatiha, dan waktunya. Jadi sebelum iqamat, sebelum azan kita sudah hadir, begitu. Tapi kalau kebetulan keadaan tertentu kita masih di jalan, muazzin sudah iqamah, fala ta'tuna tas'au, jangan berlari untuk datang. Alaikumus sakinah, kata Nabi, tenang saja. Fa ma wajadtum, berapa yang dapat salat dengan imam, berapa yang tertinggal sempurnakan. Kenapa? Untuk membantu kekhusyukan. Coba bayangkan kalau berlari angok sasak, Allahu Akbar, serakaatnya selesaikan angok saja dulu. Nah, itu rahasianya kenapa disuruh seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah apa yang menyibukkan. Kenapa kita ketika akan sholat berjamaah dipakai zina? Untuk sholat pakai bagus, pakaian yang bagus. Orang yang ada memakan hadas, ini syajaratan, ini dua, yaitu basal dan bawang putih dan bawang merah. Siapa yang makan ini, fala yaqrubanna musallana, jangan kat musalla kami dulu, kata Nabi. Kenapa? Supaya jangan ada gangguan di dalam salat berjamaah.
Jadi karena itu baik handphone atau apapun, sepatutnya dan seharusnya kalau kita ingin mendapatkan kekhusyukan baik pribadi maupun berjamaah, kita stop dulu. Minimal di silent itu minimal, bis dapatnya matikan saja. Kenapa? Kalau silent kan raso-raso sio-sio juga waktu sholat, orang telepon kan bisnis jalan gitu kan, masih mendua juga pikiran. Itu satu. Terus kemudian bagaimana kalau terlupa? Kalau orang sengaja menghidupkannya, ini jelas perbuatan yang merusak ibadahnya sendiri, karena dia tidak berusaha untuk mengkhusyukkan salat mereka. Nah, kalau terlupa, apakah boleh dia mematikan? Boleh, dan sebaiknya dia lakukan. Dia ambil handphonenya itu dan dia matikan. Tapi jangan jawab dulu, kamu sedang sholat nanti. Matikan saja, dimatikan. Apakah itu tidak membatalkan? Tidak. Apa dalilnya? Sambil beberapa dalil. Yang pertama adalah hadis Nabi SAW. Idza shalla ahadukum falyattaqi sutratan walau muqaddamati rahli. Kalau salat salah seorang kamu, hendaklah ambil sutrah. Sutrah itu pembatas. Itu makanya saya sering juga melihat lagi ceramah, ada jemaah datang, kemudian dia sholat sunnah, tapi sholat tengah-tengah. Itu sebenarnya adab melakukan sholat tidak tepat. Seharusnya kalau dia mau sholat, dia mendekat ke dinding, dekat ke tonggak, supaya ada sutra, karena dia tidak berjamaah. Tapi kalau berjamaah, maka sutratul imam adalah sutrah makmum. Nah, sutra adalah pembatas di depan kita. Untuk apa gunanya pembatas itu? Supaya jangan ada orang yang lewat di depan kita salat. Lewat di depan orang salat ini berbahaya. Bahkan dalam suatu hadis dikatakan, antaquma arba'ina kharifan khairun antamra baina yadil musalli. Engkau berdiri 40 musim gugur, 40 tahun lebih baik daripada engkau lewat di depan orang salat. Al-maru baina yadil musalli syaitan. Yang antara orang di depan orang salat itu, salat ada syaitan. Nah, bagaimana kalau orang lewat? Maka perintahnya faliyabna'ahu. Jadi sudah pakai sutra, lewat juga sana. Ini bergerak. Nah, falyamna'ahu. Fa in lam yamna', kalau tidak mau juga, maka falyuqatilhu. Dia boleh menolak orang itu. Nah, kemudian banyak lagi dalil-dalil lain. Dalam kondisi tertentu, seseorang bisa saja maju ke hadapan ketika imam batal wudhu dan sebagainya. Semua itu menunjukkan di dalam keadaan tertentu gerakan itu diperlukan dan tidak membatalkan sholat. Jadi kalau memang terlupa, daripada mengganggu kekhusyukan kita dan mengganggu jamaah yang lain, maka sebaiknya ambil saja dan matikan handphone itu. Setelah itu masukkan lagi. Nah, terus bagaimana dengan pemahaman fikih? 3 kali berturut-turut. Yang dimaksud membatal itu adalah gerak-gerak abas namanya, gerak main-main. Nah, itu pun tidak sepakat ulama apakah membatalkan atau makruh. Nah, gerak main-main tidak ada gunanya. Mentang-mentang janggu, tabar, rancak itu bergerak itu sebentar aja sedang salat aja. Itu contohnya gerak abas main-main. Karena ada riwayat hadis ini sebenarnya dhaif, tetapi maknanya dipakai oleh ulama. Ada seseorang yang sedang salat, jenggotnya panjang, murid-murid jatuhnya. Nah, diriwayatkan Nabi berkata, "Lau khas'a qalbu hadza latma'annat jawarihu." Kalau khusyuklah hati, tenang anggota badannya, gitu. Jadi yang membatalkan itu geraknya gerak abas, gerak main-main, gerak tidak punya kepentingan tapi menggaring saja. Karena ada orang Nasrani salat, dia goyang-goyang berbagai macam, itu pun tidak sepakat memang membatalkan. Kalau itu tidak menjadi kesengajaan dia, ya tidak ada perbuatan. Tetapi kalau dia berbuat itu dengan sengaja, maka minimal ulama mengatakan hukumnya makruh. Kalau dia sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sholat atau yang bertolak belakang gerak sholat, maka
maka jelas batal, menunjukkan dia tidak lagi di dalam salat. Karena itu kalau ada yang terlanjur terlupa mematikan handphonenya, kemudian di dalam salat berbunyi dia, maka sebaiknya dimatikan supaya jangan mengganggu kekhusyukan bersama. Itu pertama. Yang kedua, nada handphone ini, kita kadang-kadang ingin menunjukkan bahwa kita tidak lupa dengan Allah. Berbagai macam nada handphone ini berpakai kadang bacaan Quran, kadang zikir, dan berbagai macam kalimat-kalimat thayyibah. Itu sudah ada hasil muzakarah Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat dahulu, bahwa memakai ayat Al-Quran dan kalimat-kalimat thayyibah dan azan untuk ringtone HP itu hukumnya dimakruhkan. Sebagian ulama malah mengharamkan. Cuma kita setelah mengkaji, tingkat pelarangannya tidak sampai ke tingkat haram, tetapi adalah makruh. Apa alasannya? Alasan pertama, kalau dia ayat Al-Quran bisa jadi dia berhenti dalam bentuk wakaf qabih, berhenti, tak patut berhenti di sini. Nah, awalnya kematian dia, sehingga ayat ini tidak sempurna maknanya. Yang kedua, kemungkinan kelalaian, masuk ke WC nyoba bunyi, mengaji orang jadinya di WC itu. Nah, jadi karena itulah makanya dimakruhkan. Dan tidak perlu menunjukkan seolah-olah kita Islami dengan ringtone HP awak terus sebentar berzikir tapi awak malah berzikir, kan tidak perlu. Nah, jadi karena itu kalimat-kalimat thayyibah, kalimat azan, gitu juga bacaan Quran tidak sepatutnya dipakai sebagai ringtone HP, karena kadang kita tidak disiplin dalam menjaga ayat-ayat tersebut, di mana dia berbunyi, sampai kapan kita matikan dan bermacam. Nah, karena itu hindari saja itu. Tetapi bukan berarti memakai ringtone yang tidak wajar juga, yang kadang nyanyian-nyanyian tak jelas dan berbagai macam, menunjukkan bahwa kita tidak peduli sebenarnya dengan apa yang berdampak yang ditimbulkan oleh bunyi-bunyian seperti itu. Jadi karena itu ringtone HP ini perlu juga sebagai seorang muslim kita tahu tidak semuanya boleh. Nah, apalagi kalau bunyinya merangsang atau membangkitkan gairah dan berbagai macam, atau mengingatkan kita dengan hal-hal yang tidak benar, jelas itu adalah sesuatu yang tidak bersesuaian dengan akhlak seorang muslim. Itu Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, dan banyak maaf kalau terambil waktu Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.